Hai pemirsa, kembali lagi di Balik Sebuah Nama bersama Danis. Dan kali ini Danis sudah berada di daerah Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Wringin Songo. Apa itu Desa Wringin Songo? Apa saja yang ada di sini? Wisata seperti apa? Misteri dan mitos seperti apa yang ada di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Balik Sebuah Nama. Yuk ikutin Danis. Pasukannya Pangeran Diponegoro. Jadi lari ke Jawa Timur, menemukan ini dan membentuk desa ini. Asal mula desa ini namanya Desa Bunder. Desa Bunder. Ya. Desa Bunder. Awal mulanya itu. Awal mulanya. Terus kemudian berubah menjadi Wringin Songo itu gimana, Pak? Kan setelah gabung ada Nongkosongo masuk, Nongkosongo Bunder masuk. Kan gini ya, sekilas saya tahu sejarahnya Ki Ageng Mangos itu kan pelarian dari Pangeran Diponegoro waktu ketika Belanda. Dia diarahkan oleh temannya namanya Menggolo. Itu suruh lari ke Malang Timur. Akhirnya suruh justru ke Desa Winongan Pasuruan. Winongan Pasuruan. Dan di situ ada namanya Kimat Kodro, itu Begurun. Cara dulu kan ada sesepuh Begurun. Begurun itu ya katakannya Nasukawerus itu. Akhirnya setelah di situ sampai sekian tahun namanya, akhirnya sangat taat patuh dengan gurunya. Dia termasuk berhasil menjadi orang yang sakti. Terus akhirnya dia lama-kelamaan khawatirnya dia kalau dicari Belanda lagi, dia mau berjalan lagi, merantau lagi ya, kalau no cara dulu. Akhirnya itu oleh karena
Kimat Kubro itu anak perempuan, namanya Ki Roro Jeding. Nyi Roro Jeding, laki. Nyi Roro Jeding. Akhirnya jadi nggak boleh keluar dari situ, akhirnya dijodohkan dengan anaknya Nyi Roro Jeding itu. Lama kemudian Nyi Roro Jeding dengan Ki Agunawas itu kejulukannya bukan Ki Agunawas, dulu namanya Ki Cebong. Ki Cebong. Julukannya Ki Cebong. Kemudian Ki Cebong dan Nyi Roro Jeding itu merantau lagi Lelono ke arah Malang Timur. Akhirnya menemukan setelah keluar dari desa Winongan Pasuruan, kan masih ada. Akhirnya lari ke Malang Timur, akhirnya menemukan ini. Desa dulunya Bunder itu. Oh ya, bukan Bunder, menemukan hanya sendang, ada sendang. Dulu namanya sendang bukan sumber. Sendang ini di bawah pohon beringin. Umurnya masih kecil pada waktu itu. Tahun kurang lebih 1830. Iya, kurang lebihan itu. Sehingga sampai sekarang kan ratusan tahun. Oleh karena dia itu lama-kelamaan itu dia itu masih khawatir kalau dicari Belanda. Akhirnya babat di sini ini sampai putar-putar kok sudah akhirnya berbentuk bulat desa ini. Bulat namanya Desa Bunder. Pedukuhannya Bunder, Pak. Pedukuhan Bunder waktu itu. Terus menemukan sendang babun beringin ini akhirnya sejak dulu tahun ini sampai ini termasuk yang menemukan Ki Agunawas juga tanah tersebut ini juga mungkin salah satu milik Ki Agunawas. Jadi diserahkan, diwariskan akhirnya tibakan ke desa, masyarakat desa. Bahkan ke desa untuk demi anak cucu kita kelak kemudian hari sampai sekarang ini. Akhirnya ganti kepala desa berapapun kali tapi nggak berani menjual ini masuk sumber ini. Maksudnya ada investor mengerjakan ini, jadi dari masyarakat tidak mau. Karena Karena merasa ini adalah warisan dari leluhur. Ya, di samping itu kalau investor masuk, takutnya mereka itu masuk ya. Nah terus akhirnya mandian ini kan dikelola tahun ke tahun begitu sampai Ki Agunawas itu dapat ditemukan Belanda berhasil mengembangkan desa ini, akhirnya malah diangkat punya pelit ya, dapat disini dari Belanda surat wasiat dari Belanda itu ada. Kira-kira saya kurang jelas. Jadi dulunya si Ki Agunawas ini adalah seorang buranan Belanda. Tapi karena beliau ini sudah berjasa menemukan sendang ini kemudian membangun desa Beringin Bunder itu. Desa Bunder itu akhirnya ketika Belanda menemukan beliau, justru beliau mendapatkan penghargaan. Penghargaan ya betul. Terus ini orang ini termasuk wisata bersejarah, karena masih alami apa dan ini dikelola oleh untuk aset desa, ini aset desa milik desa ya, juga milik masyarakat akan dibangkan ke desa dari masyarakat. Ini sampai sekarang ini memang pengelolaannya sangat enggan sekali, nggak langsung baik bagus tidak, karena hasilnya dari sini dikembalikan ke sini. Hanya memang dari pemerintah sendiri ya juga ada bantuan ini termasuk dongki, termasuk mikrohidro, pembangkit tenaga listrik ini untuk dimanfaatkan di warga desa. Nah, airnya ini dan juga listriknya sedangkan bagi yang tidak mampu ya di cover oleh bantuan dari pemerintah mikrohidro itu.